Halo adik-adik, apakah kalian pernah dengar cerita tentang Samuel dipanggil Tuhan? Nah, kalau ada yang belum pernah dengar, di sini suster mau bercerita tentang Samuel dipanggil Tuhan. Kalian mau nggak dengar cerita suster? Kalau mau, sekarang duduk yang tenang, yang sopan, dan dengarkan cerita dari suster. Oke? Ada sepasang suami istri, yang istrinya bernama Hana dan suaminya bernama Elkana. Setiap tahun, Hana dan Elkana selalu pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk berdoa dan mengucap syukur di sana. Suatu ketika, Hana bersama Elkana dan juga tetangga-tetangganya pergi ke Silo. Di dalam perjalanan, Hana menjadi sangat sedih karena ia melihat tetangga-tetangganya yang membawa anak-anak mereka. Hana sedih karena dia tidak punya anak. Lalu tibalah mereka di rumah Tuhan yang di Silo. Maka berdoalah Hana kepada Tuhan. Ia berdoa cukup lama dan sambil menangis. Nah, ternyata Hana diperhatikan oleh Imam Eli melalui celah-celah jendela. Lalu dalam hatinya Imam Eli berkata, ada apa dengan ibu ini? Kok berdoanya sangat lama ya? Sambil menangis lagi. Tak lama kemudian, Imam Eli mendekati Hana. Lalu ia bertanya kepada Hana, "Ibu, ada apa denganmu? Kok berdoanya sangat lama? Dan kelihatannya ibu menangis ya?" Lalu Hana menceritakan semua keluh kesahnya. Ia sedih karena dia tidak mempunyai anak. Lalu tak lama kemudian, Imam Eli berkata kepadanya, "Ibu, pulanglah, sebab engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak." Maka bersukacitalah hati Hana karena dia akan mengandung seorang anak. Akhirnya mereka kembali ke rumah mereka. Tak lama kemudian, ternyata Hana mengandung. Ia mengandung seorang anak laki-laki. Dan janji Hana kepada Tuhan bahwa jika ia mengandung dan melahirkan seorang anak, ia akan mempersembahkan anak itu untuk Tuhan. Dan janji Hana ditepati. Akhirnya anak yang dilahirkan Hana itu diberi nama Samuel. Karena janjinya kepada Tuhan, maka Hana dan Elkana mengantar Samuel ke rumah Tuhan di Silo. Di sana, dia dididik, diajar, dan diasuh oleh Imam Eli. Suatu ketika, Samuel sedang tertidur. Lalu, dia mendengar suara yang memanggilnya. "Samuel, Samuel." Maka bangunlah Samuel dan pergi ke Imam Eli. Karena ia berpikir bahwa Imam Eli yang memanggilnya. "Ada apa, Bapak? Apakah Bapak memanggil saya?" Lalu Imam Eli berkata kepadanya, "Aku tidak memanggilmu. Pulanglah dan beristirahatlah kembali." Maka kembalilah Samuel untuk kembali tidur. Waktu dia mulai menutup mata dan tertidur, terdengar lagi suara yang sama memanggilnya. "Samuel, Samuel." Maka bangunlah Samuel dan pergi kepada Imam Eli. Lalu ia mengatakan yang sama, "Apakah Papa memanggil saya?" Lalu kata Imam Eli kepadanya, "Aku tidak memanggilmu. Pulanglah dan beristirahatlah kembali." Maka kembalilah Samuel untuk beristirahat. Tak lama kemudian,
Dia dipanggil lagi dengan suara yang sama. Maka ia kembali kepada Eli dan bertanya. Maka pada saat itu, mengertilah Imam Eli bahwa ternyata Tuhan yang memanggilnya. Maka Imam Eli berpesan kepada Samuel, "Jika engkau dipanggil lagi, jawablah begini, 'Bersabdalah ya Tuhan.' Maka kembalilah Samuel untuk beristirahat. Dan tak lama kemudian, dia dipanggil lagi dengan suara yang sama, 'Samuel, Samuel.' Maka jawab Samuel kepadanya, 'Bersabdalah ya Tuhan.'" Nah, demikian adik-adik cerita tentang Samuel dipanggil Tuhan.